Iya, Ya, ya selamat malam Bu Nina dan Pak Asdos. Kali ini kami akan menampilkan kinerja kelompok kami, yaitu penggunaan algoritma Minimax dalam permainan tic-tac-toe. Saya sendiri tuh Andersen, ada Fairohia, Nino Giovannico. Next. Pendahuluan itu, permainan merupakan suatu kegiatan yang mungkin tidak asing bagi manusia. Dari sekian banyak predikat yang diberikan pada manusia, salah satu predikatnya ialah homo ludens, yang berarti makhluk yang suka bermain. Dalam permainan tic-tac-toe, diperlukan suatu rancangan algoritma yang dapat memudahkan untuk dapat mengambil suatu pilihan keputusan yang tepat dan terbaik, untuk guna mendapatkan suatu perlawanan dan memberikan kekalahan bagi pemain lainnya. Berdasarkan beberapa penelitian yang ada, dapat disimpulkan algoritma Minimax dapat diterapkan di permainan tic-tac-toe dan memberikan solusi yang optimal. ya, jadi ini metode literatur review-nya. Jadi kelompok kami itu kita mendapatkan 13 paper atau jurnal yang terdiri dari jurnal internasional dan juga nasional. Lalu ke-13 paper tersebut akan kami review pada bab selanjutnya, yaitu hasil literatur review, analisa, dan juga kesimpulan. Nah, ke-13 paper tersebut diambil dari berbagai institusi yang ada di seluruh Indonesia dan juga internasional, dan telah terakreditasi secara nasional maupun internasional. Nah, kelompok kami itu menyeleksi jurnal yang dipilih itu dengan cara yang pertama itu kami memilih jurnal sesuai dengan metode yang digunakan, yaitu algoritma Minimax. Yang kedua itu sebisa mungkin mengambil jurnal berdasarkan studi kasus yang dipilih, yaitu dalam permainan tic-tac-toe. Yang ketiga itu kami memilih jurnal berdasarkan 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2010 sampai 2020. Yang keempat itu kami memilih jurnal dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini hasil literatur review, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau saya jabarkan di sini, pertama itu dari Saputra dan Dewi itu dia bilang bahwa algoritma Minimax itu merupakan pengembangan dari teori zero sum yang bertujuan untuk melakukan langkah yang tepat agar memperbesar peluang kita meraih kemenangan dalam suatu permainan satu lawan satu. Kalau dari Christopher ini menggunakan algoritma Minimax pada permainan tic-tac-toe karena algoritma tersebut dapat menghasilkan semua probabilitas yang dapat terjadi sehingga membuat lebih mudah dalam memenangkan permainan. Kalau dari Setiadi ini dia mengatakan bahwa penggunaan algoritma Minimax sangat sesuai dengan permainan papan karena permainan ini dapat menghasilkan parameter berhasil dan gagal, yang dimana membuat parameter ini dapat dibandingkan dengan kecerdasan manusia sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, ini juga sama lanjutannya dari yang pertama tadi, kurang lebih seperti ini. Jadi ada yang dari Pracaya tahun 2020, ada yang dari Waruwu dan Purba 2017, ada yang dari Kurniawan et al 2016. Jadi kalau kita lihat ini juga sama, ini lanjutannya, dan juga ini lanjutannya. Jadi kalau kita perhatikan itu, semua jurnal yang kita ambil itu sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu dalam 10 tahun terakhir. Jadi kalau kita bisa lihat itu nggak ada jurnal yang di bawah 2010. Jadi semuanya kurang lebih dalam rentan 10 tahun terakhir. Nah, ini ringkasan parameter. Tujuan kami membuat ringkasan parameter ini supaya untuk lebih memudahkan pembaca untuk melihat hasil temuan dari para penulis. Selain itu, juga lebih memudahkan para pembaca untuk membandingkan satu persatu dari setiap hasil temuan para penulis, sehingga kita dapat menganalisa apa sih perbedaan dari kesimpulan dari setiap penulis, dan kita juga bisa menganalisa sendiri mengapa hasil temuan mereka itu berbeda-beda, dan kita dapat mengevaluasi untuk penelitian ke depannya. Ini juga sama, ini lanjutannya. Ini juga lanjutannya. Nah, dari beberapa literatur yang tadi kami menganalisa dan merangkum beberapa poin. Ada 2 poin. Yang pertama, penerapan algoritma Minimax menunjukkan beberapa parameter atau kondisi yang digunakan, yaitu keadaan papan sebelum algoritma dijalankan, seorang pemain yang mendapatkan giliran meletakkan bidak pada sebuah state, himpunan pergerakan yang dapat dilakukan oleh pemain, pengecekan tujuan sehingga dapat mengetahui apakah kondisi kemenangan terpenuhi, dan nilai evaluasi pada setiap kemungkinan. Untuk poin kedua, ada hasil yang diperoleh menggunakan algoritma Minimax menunjukkan alur logika yang digunakan dalam permainan. Misalnya, jika pemain memiliki giliran untuk menjadi pemain pertama, maka diperoleh giliran untuk pemain pertama. Namun, jika komputer mendapat giliran pertama, maka
algoritma minimax akan diaktifkan untuk membantu komputer menemukan langkah terbaik yang akan diambil. Nah, proses ini akan terus diulangi sampai memperoleh hasil pemenang dan atau papan tic-tac-toe telah terisi seluruhnya. Next. Nah, dari beberapa analisa dan yang dilakukan, kami menyimpulkan 2 poin juga. Pertama, permainan tic-tac-toe merupakan permainan yang diintegrasikan dalam komputer menggunakan AI dan menerapkan algoritma minimax untuk memperoleh langkah terbaik yang akan diambil. Nah, penerapan AI ini pada permainan tic-tac-toe akan menyulitkan manusia di dalam memenangkan permainan. Oleh karena itu, AI mampu mengevaluasi dengan baik setiap langkah yang ada, sehingga tentunya langkah yang akan diambil menghasilkan langkah paling optimal. Nah, kedua, algoritma minimax mampu menemukan langkah yang akurat pada permainan tic-tac-toe dengan menggunakan parameter yang ada, serta menggunakan fungsi evaluasi algoritma untuk memilih nilai terbesar dan terkecil dari setiap proses yang terjadi, sehingga dalam hal ini AI dapat meminimalisasi kemenangan pemain. Nah, ini next beberapa referensi yang dari literatur yang kami peroleh. Next. Demikian dari presentasi hasil kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.